Tapi ada momen dimana uh, aku minjem uang ke seseorang buat bayar kosan, terus dia bilang gini, tuh kan lu nggak bisa hidup tanpa gue, makanya sama gue aja gitu. Terus di situ aku kayak, aku harus bisa menghidupi diri aku sendiri. Awas lu ya gitu. Oh iya. Ya tapi waktu itu almarhum abahku bilang, tafsir aja dulu, belajar bisnis di sebelah kanan gitu. Sorenya privat ngaji keliling perumahan gitu ya, malamnya jualan majalah pakai sepeda pancal gitu kan, banyak banyak kesamaan ya. Nah, aku kebanyakan nulis juga. Aku nulis artikel-artikel keislaman ya, dan akhirnya aku ngelamarnya, aku biasanya ngerjain kayak nulis buat project marketing, misalnya project promosi apa, terus akhirnya aku ngelamar ke sana sini, atau ya nulis artikel sih, biasanya nulis artikel atau nulis materi promosi gitu. Kebanyakan nulis atau kayak dagang tipis-tipis sih. Biasanya aku dagang bulan puasa doang gitu ya. Karena bulan puasa orang tuh konsumtif ya nggak sih, aku jual kue, jual kerudung, jual mukena. Oke. Iya, udah jual kue. Kayaknya aku tuh melakukan apa aja karena aku pengen hidup enak sih. Aku pengen hidup tuh nggak khawatir gitu loh, nggak mikirin aduh ini belum bayar ini gitu. Jadi aku melakukan apapun yang aku bisa, yang emang ada harganya secara pekerjaan gitu ya, yang emang akan dihargai. Terus akhirnya kan aku kerja di channel di media gitu ya, ada channel ngomongin isu sosiopolitik. Aku di situ jadi konten kreator ya. Terus setelah di situ mungkin setahun atau 2 tahun, terus aku mikir aku kayak bisa deh bikin channel sendiri. Terus ya udah. Pernah ada nggak momen ketika kemudian udah kerja ikut orang gitu ya, merasa dizalimi gitu, terus kemudian itu menjadi apa ya, pelecut semangat untuk kemudian nanti aku bisa deh gitu ya, untuk kemudian bikin create sendiri, termasuk create channel sendiri. Itu ada nggak momen-momen kayak gitu, gara-gara momen misal kayak direndahkan itu, terus kemudian Mela tidak terima dan menjadikannya itu sebagai dendam yang positif gitu? Itu gimana, ada nggak momen direndahkan di tempat kerja sih? Kayaknya nggak ada yang melecut banget. Tapi ada momen dimana aku minjem uang ke seseorang buat bayar kosan, terus dia bilang gini, tuh kan lu nggak bisa hidup tanpa gue, makanya sama gue aja gitu. Terus di situ aku kayak, aku harus bisa menghidupi diri aku sendiri. Awas lu ya gitu. Oh iya. Ya tapi itu juga bukan ini ya, bukan tersinggung atau gimana, karena itu suasananya santai gitu. Jadi kayak aku butuh uang dan aku bilang ke orang itu, dan orang itu bilang kayak gitu, terus kayak aduh aku nggak mau nih mendapati keadaan di mana aku harus ada di situasi itu lagi gitu. Jadi yang namanya aku tuh kalau soal uang agak mendetil juga, karena keluarga aku kan keluarga besar ya Mas Hendra. Aku tuh ngerasa aku nggak boleh miskin gitu, kayak keluarga aku keluarga besar, aku nggak mau miskin. Jadi kalau misalnya aku nggak mau jadi beban keluarga. Terus kalau ada anggota keluargaku atau kerabatku yang kesusahan, aku pengen jadi orang yang bisa support. Itu sih. Oke. Cuman itu jadinya karena degree aku nggak ada harga di job market, aku juga nggak punya pekerjaan formal yang kayak formal gitu. Kalaupun aku kerja di perusahaan, ya pasti selalu perusahaan swasta gitu, atau startup gitu. Nah, kondisi di mana Mbak Mela waktu itu kayak misalnya ada orang kesusahan, harus bisa nolong gitu ya. Terus kemudian aku harus bisa menghidupi diriku sendiri gitu. Pada saat direndahkan gitu. Itu sebuah anugerah dari Tuhan, atau apa? Memaknai itu sebagai apa kira-kira dalam versinya Mbak Mela seperti saat ini? Karena tidak semua orang bisa mengalami fase itu gitu. Artinya ada yang dia dalam kondisi yang
sudah terpuruk tapi dia berada di zona nyamannya aja Iya, itu gitu. aku juga bingung gimana motivasiinnya Nah. orang yang kayak gitu. Kadang aku juga ketemu sama orang kayak gitu, ayo kamu bisa lakukan ini gitu. Nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa uangnya kecil, tapi seenggaknya flow-nya jalan terus gitu, jangan sampai kayak 0 rupiah, itu kan bahaya ya, 0 rupiah tuh bahaya. Eh, aku nggak tahu gimana memotivasi orang, tapi apakah itu anugerah? Mungkin bisa jadi iya, dan bisa jadi itu justru aku ngerasa itu sisi egois aku sih. Jadi aku tuh ngerasa sepanjang hidupku aku berusaha, sepanjang masa mudaku lebih tepatnya, aku berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat di sekitarku dan ekspektasi orang tuaku ya. Maksudnya aku ngikutin. Ekspektasi masyarakat di sekitarku tuh maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan aku guru ngaji. Oh iya. Jadi aku misalnya sederhananya aku harus berkerudung. Terus sebenarnya aku juga mau sih kuliah tafsir. Jadi waktu itu tuh opsinya adalah apakah aku mau kuliah bisnis atau tafsir. Tapi sebenarnya advisor aku di sekolah nyaraninnya malah aku ambil jurusan sains. Tapi aku kayak waktu itu bosen karena pas zaman sekolah tuh aku sering banget ikut olimpiade dan kayak aduh aku pengen senang-senang, pengen kuliah tuh senang-senang. Nah kalau Quran kan aku penasaran ya, kayak aku pengen aku ngerasa aku punya banyak pertanyaan nih tentang Quran, dan mungkin kuliah tafsir ini jadi jawabannya. Jadi itu satu. Dan kalau misalnya kuliah bisnis, aku tuh aku suka aku tuh suka datang kayak cewek-cewek kebanyakan sih, suka cuci mata gitu, suka lihat kayak UMKM yang jual barang-barang lucu. Nah aku tuh tertarik gitu, dan tertarik ngelihat sistemnya juga gitu, gimana suatu bisnis kecil tuh bisa survive itu gimana gitu. Nah tapi waktu itu almarhum abahku bilang tafsir aja dulu, belajar bisnis di sebelakangan gitu. Nah ya habis itu aku kuliah dulu gitu, tapi ternyata habis itu aku malah keenakan kuliah, malah jadi ngulik-ngulik ke situ terus gitu. Jadi waktu itu juga aku rencananya mau langsung S2, tapi karena nggak tembus beasiswanya aku nggak jadi lanjut kuliah gitu. Tapi malah jadinya jadi suka belajar. Dan gimana ya, biar orang mau termotivasi, aku nggak tahu. Aku kayaknya tuh salah satu motivasi terbesar aku untuk menjadi mandiri adalah supaya aku berhak mengambil keputusan atas diriku sendiri. Soalnya waktu misalnya waktu abah bilang ya udah ambil tafsir aja dulu gitu, sebenarnya aku juga mau gitu, cuman aku mikir ya nggak apa-apa lah, nyenengin abah, orang tua abah yang bayar kuliahnya. Hal-hal kayak gitu sih. Atau keputusan, cuman sayangnya ada keputusan besar yang aku biarin orang lain ambil buat aku, karena aku masih ngerasa aku pun nggak berdaya untuk bisa ambil keputusan sendiri gitu. Jadi sekarang tuh aku ngeliatnya tuh semakin tinggi tingkat ekonomi kan, itu semakin banyak pilihan yang bisa kita ambil kan. Nah aku ingin kemerdekaan itu, aku ingin kemerdekaan untuk ambil keputusan yang baik buat aku. Baik, ini temanya agak berbeda dari biasanya. Iya. Nanti yang ekstrim sesi terakhir ya, 30 menit terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita jadi tahu kan bagaimana Mbak Mela dari bawah, kemudian dia punya semacam kayak keinginan yang sangat kuat untuk bisa mandiri secara finansial gitu. Dan itu tidak semua anak remaja punya gitu ya. Mungkin itu yang perlu dicontoh sama teman-teman semuanya. Aku juga banyak melihat, merasakan apa yang dirasakan Mbak Mela dulu waktu masih kuliah, waktu masih sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah karena keinginanku sangat kuat gitu Mbak Mela, privat ngaji itu harusnya 2 tempat gitu ya, seminggu aku bisa sampai 7 tempat gitu ya. Terus pengalaman ngajar gitu, harusnya ngajar cuma 1 tempat, 2 tempat, aku bisa sampai 4 tempat gitu. Di kampus jadi dosen 1 aja cukup, bisa 2, selalu dikasih lebih, serba milih gitu. Tapi aku selalu ada di data, di pikiran itu, aku nanti kalau apa-apa semuanya serba milih gitu. Even itu adalah pekerjaan, jodoh, dan seterusnya gitu. Jadi isi otak menurutku sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup aku manusia. juga sebelum
sebelum tahun ini seenggaknya aku tuh selalu punya beberapa pekerjaan sekaligus gitu. Jadi aku bikin konten di channelku, tapi aku juga ngurusin hal lain juga, gitu. Sip. Oke ya, keren ya teman-teman ya, kita break sejenak mau makan snack dulu ya. Takut narasumbernya lapar. Ayo Al, keluarin Al, snacknya Al. Oke. Aduh, gitu.